Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya merasa bersyukur pada pagi hari ini bisa kembali bertemu dengan keluarga besar Kementerian Agama dalam acara pelatihan ini ya. TOT. Oh, TOT. Berarti ini untuk para pelatih ini nanti. Siap. Ya, para instruktur, para fasilitator kita. Ini semuanya Muslim ya? Muslim. Insyaallah. Nggak ada yang non Muslim, nggak ada ya? Oke. Baik. Sambil nanti Mas Rodizin bisa ditayangkan tentang rumusan moderasi beragama. Ya, waktunya memang tidak banyak. Ini hanya nggak sampai 2 jam. Sementara spektrum ruang lingkup yang akan kita bahas itu cukup luas, ya, tentang moderasi beragama, Jadi moderasi itu sendiri maknanya luas, beragama lebih luas lagi, karena beragama itu tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Ya akhirnya ya ketika kita wafat itu berakhir kita beragama, tapi selama kita hidup ya selama itu pula kita akan terus beragama. Nah, oleh karenanya moderasi beragama itu adalah proses. Dia itu ikhtiar, upaya yang tidak berkesudahan, yang tidak ada akhirnya. Dia akan terus. Jadi dia sangat dinamis. Jadi jangan pernah punya pretensi, asumsi, apalagi obsesi bahwa kita akan khatam mendalami moderasi beragama, belajar mendalami moderasi beragama itu nggak ada hatamnya, karena nggak ada akhirnya. Itu yang pertama yang ingin saya tekankan. Yang kedua, moderasi beragama itu adalah hakikatnya respon, tanggapan atas adanya paham dan praktek beragama yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Jadi seandainya setiap atau semua umat beragama di dunia ini tidak ada yang memiliki faham, apalagi praktek amalan keagamaan yang berlebih-lebihan, yang gulu, yang tatorruf, yang melampaui batas, maka moderasi beragama nggak diperlukan, nggak perlu ada. Moderasi beragama hadir karena apa boleh buat? Faktanya ada sebagian saudara-saudara kita umat beragama yang dalam memahami agama, yang dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama itu berlebih-lebihan, itu melampaui batas. Maka yang berlebih-lebihan dan melampaui batas inilah yang kita ajak ke tengah menjadi moderat. Jadi ini pengantar saya untuk kita nanti bisa lebih memahami apa hakikat moderasi beragama itu. Yang rumusan saja dulu. Ya, saya ingin berangkat dari rumusan. Jadi ini karena waktunya pendek ya, jadi saya ingin langsung saja. Ada istilah etimologi harfiah, makna harfiah, letterlet. Secara harfiah, moderasi itu bisa diambil dari bahasa Indonesia, bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Bahasa-bahasa yang memang menonjol di dunia ini. Selain bahasa Indonesia tentu yang kita jadikan sebagai bahasa ibu kita. Jadi moderasi itu kesedangan. Dia sedang, dia tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak kekurangan. Itu makna moderasi begitu, moderasio. Nah, dalam bahasa Arab kita sering mendengar istilah wasat, wasatiyah, lalu kemudian jadi sifatnya wasat, atau diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit. Wasit orang yang berada di tengah, yang harus berprinsipkan keadilan, keseimbangan,
dalam menyikapi dua, ya kalau wasit dua kelompok, dua kubu. Jadi, tapi prinsipnya itu dia adil dan berimbang. Itu. Nah, saya ingin masuk kepada istilah terminologi. Jadi kalau tadi etimologi, ini terminologinya. Sebagai sebuah istilah, ada 4 kata kunci yang harus dipahami mengenai moderasi beragama itu. Pertama, dia hakikatnya adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Jadi, moderasi beragama itu adalah upaya proses ikhtiar agar setiap umat beragama, setiap umat beragama itu memiliki cara pandang, perspektif, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Ini satu poin. Ya. Dengan cara mengejawantahkan. Mengejawantahkan itu memanifestasikan, mewujudkan, mengamalkan esensi ajaran agama. Ini kata kunci, esensi ajaran agama. Jadi moderasi beragama itu tidak mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan yang furu'iyah, yang cabang-cabang, yang tidak pokok. Itu bukan wilayah moderasi beragama. Wilayah moderasi beragama itu ajaran agama yang pokok, yang inti, yang usuli, yang kuliah. Nah, saya selesaikan dulu ini. Yang di sini tentu inti pokok ajaran agama itu banyak sekali, tapi moderasi beragama ingin lebih mengedepankan 2 yang inti betul. Yang dalam konteks kehidupan keagamaan sekarang itu banyak sekali disimpangi, banyak diingkari oleh umat beragama itu sendiri, yaitu melindungi kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama. Jadi agama itu hadir, inti pokok ajarannya, pesan utama yang ingin disampaikan Tuhan kepada manusia melalui ajarannya, melalui agama, itu pertama adalah kemanusiaan. Itulah kenapa dalam banyak ungkapan agama itu memanusiakan manusia, melindungi harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Yang kedua, kemaslahatan. Agama hadir agar manusia itu selain terjaga kemanusiaannya. Mengapa harus terjaga kemanusiaannya? Karena manusia itu mengemban 2 fungsi. Fungsi sebagai Abdullah, sebagai hamba Tuhan, juga sekaligus sebagai Khalifatullah, sebagai pengelola, wakil Tuhan di muka bumi ini. Pengelola alam semesta, tidak hanya sekedar pengelola sesama manusia, tapi dia juga harus mengelola fauna, flora, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua ekosistem alam semesta ini. Karena itu semuanya terkait dengan manusia. Itu khalifatul fil ard, itu maksudnya itu. Nah, sekali lagi, tentu tidak hanya 2 ini saja inti pokok ajaran agama. Tapi moderasi beragama ingin lebih fokus kepada yang 2 ini. Nah, oleh karenanya cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama ketika ingin mewujudkan esensi atau inti pokok ajaran agama, yaitu melindungi kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama, itu berprinsipkan keadilan dan keseimbangan serta mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Nah, saya ingin mengurai satu-satu ini. Pertama, kata kunci cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama.
Jadi moderasi beragama yang menjadi fokus perhatiannya itu adalah kehidupan bersama. Moderasi beragama tidak terlalu, bukan berarti tidak sama sekali, tapi tidak terlalu memfokuskan diri pada kehidupan keagamaan orang per orang yang dampaknya personal di ruang privat. Itu bukan fokus perhatian moderasi beragama. Fokus perhatian beragama itu adalah di ruang publik, dalam kehidupan bersama. Mengapa? Ya karena kalau orang per orang ya silahkan saja, itu tanggung jawab masing-masing orang. Anda mau beragama kayak apapun, kalau itu di kamar Anda sendiri, Anda sendirian, atau Anda di tengah hutan sendirian, silahkan. Anda mau jungkir balik, Anda mau moderasi beragama, nggak peduli itu. Tapi menjadi kepedulian bagaimana kita harus memoderasi cara kita beragama ketika cara pandang, sikap, dan praktek beragama kita itu diwujudkan di ruang publik. Dalam kehidupan bersama, maka di sini kita harus melihat ini moderat atau ini ekstrim. Fahamnya, amalannya, ketika itu diejawantahkan, dimanifestasikan, diwujudkan di ruang publik, itu yang lalu kemudian menjadi fokus perhatian moderasi beragama. Mengapa di ruang publik? Begini, supaya punya perspektifnya. Agama itu hadir tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi agama itu untuk diri kita sendiri agar eksistensi kehadiran diri kita ini bisa menebarkan kemaslahatan bagi orang lain. Jadi agama itu hakikatnya untuk orang banyak, bukan untuk. Lihat saja tatbikus syariah. Ini kan pendis ya, ini Islam sendiri ya. Islam semua maksud saya. Saya akan lebih pakai perspektif Islam. Semua penetapan syariat dalam Islam itu makosidnya, tujuannya itu adalah untuk kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu agar dia bisa menebarkan manfaat bagi orang banyak. Itulah kenapa Rasul mengatakan khairun nas man anfa'uhum linnas. Jadi kualitas kemanusiaan itu dilihat dari seberapa besar dia mampu menebarkan kemaslahatan. Bukan yang paling banyak sholatnya, enggak. Rasul nggak mengatakan itu. Bukan yang paling banyak zikirnya, enggak juga. Bukan berarti zikir dan sholat nggak penting. Poin yang ingin saya katakan adalah kualitas kemanusiaan itu menurut ajaran Islam, menurut ajaran agama. Karena saya ya sedikit-sedikit saya belajar agama Kristen, inti-intinya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya sama dalam konteks ini, bahwa kualitas kemanusiaan itu menurut ajaran agama diukur dari seberapa besar dia mampu menebarkan kemaslahatan. Jadi artinya agama itu untuk orang banyak. Seringkali kita suka mempertentangkan, tidak hanya memisahkan, tapi memperhadapkan. Ini ketaatan kita kepada Tuhan atau kita taat kepada orang lain? Kepada pemerintah, kepada negara, kepada peraturan. Ini mana yang harus didahulukan? Seringkali kita seakan-akan mempertentangkan itu. Padahal dalam Islam itu satu kesatuan. Bukan untuk dipisahkan apalagi dibenturkan. Jadi kalau saya taat kepada Tuhan, itu tidak hanya berhenti titik sampai di Tuhan. Ketaatan saya kepada Tuhan itu harus manifest. Harus mewujud, harus mengejawantah dengan ketaatan saya
kepada lingkungan saya, tempat di mana saya hidup. Nah, ini konsepnya juga supaya bagaimana? Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu dia bukan makhluk soliter. Soliter itu apa ya? Soliter itu yang sendiri. Kayak ular itu. Ular itu nggak peduli siapa orang tuanya, siapa anaknya, siapa familinya, tetangganya. Dia sendiri aja nggak. Dia nggak butuh. Karena dia makhluk soliter, dia bukan makhluk sosial. Manusia itu nggak bisa. Manusia itu makhluk sosial. Dia butuh. Nah, yang kedua, manusia itu amat sangat terbatas. Tidak ada manusia yang sempurna kan. Nah, tapi manusia itu juga punya kelebihan dengan akalnya. Akal itu kelebihan manusia, tapi juga sekaligus kekurangannya. Karena dengan akalnya dia bisa macam-macam, tapi juga karena dia bisa macam-macam, dia punya keinginan yang juga macam-macam. Aspirasi manusia itu sangat beragam. Nah, Anda bisa bayangkan itu perpaduan. Pertama, dia punya keinginan macam-macam, tapi dia juga terbatas, tapi juga dia makhluk sosial. Dia koloni, dia harus berkumpul. Untuk tidak mengatakan bergerombol. Karena binatang kan kayak monyet, itu kan koloni juga. Semut, itu binatang-binatang koloni. Itu binatang-binatang yang tidak bisa hidup sendiri itu. Nanti kalau kita belajar. Nah, manusia itu begitu. Oleh karenanya, manusia itu pastilah dia membangun konsensus. Kesepakatan bersama. Dulu, ketika era purbakala, zaman peradaban masih belum berkembang seperti sekarang, cara manusia dalam koloninya, dalam komunitasnya masing-masing untuk menentukan kesepakatan bersama itu ditentukan dengan siapa yang paling kuat dan siapa yang paling kuat, yang paling besar, dia yang lemah-lemah harus tunduk kepada hukum rimba, katakanlah gitu. Hukum rimba. Tapi kan peradaban manusia berkembang. Lalu kemudian mereka membangun kesepakatan, konsensus. Karena yang ini maunya begini, yang ini maunya begini, yang ini mau. Karena beragam keinginan, maka lalu kemudian dibangun kesepakatan. Kesepakatan hidup bersama. Jadi kesepakatan itu oleh agama juga merupakan inti pokok ajaran agama. Membangun kesepakatan dan mentaati kesepakatan bersama itu inti pokok ajaran agama. Anda bisa bayangkan, jangankan komunitas, dua anak manusia saja yang berbeda jenis kelamin, yang ingin membangun rumah tangga, oleh agama diajarkan agar keinginan mereka membangun rumah tangga itu harus berlandaskan akad. Akad itu apa? Ikatan, perjanjian. Mitsaqon ghalidho dalam konsep Islam. Ikatan yang kokoh sekali. Yang masing-masing harus mentaati itu. Itu padahal hanya dua orang saja. Itulah kenapa pernikahan oleh semua agama dimaknai sebagai peristiwa sakral. Pernikahan itu nggak hanya antar dua anak manusia yang berbeda beda jenis kelamin, lalu oh yuk kita nikah yuk, ini. Nggak hanya sekedar kesepakatan gitu, tapi itu disaksikan Tuhan atas nama Tuhan. Agama mengajarkan begitu. Maksudnya apa? Mengajarkan pernikahan itu selain ketaatan, masing-masing punya komitmen untuk mentaati kesepakatan, karena nanti setiap manusia itu juga akan diikat dengan komunitasnya masing-masing.
ini kok saya jadi ceramah ini pernikahan ya? Saya harus kembalikan dulu, saya ininya moderasi beragama. Oke. Tapi ini memang poinnya di situ. Karena selain Tuhan itu luar biasa, ya namanya saja Tuhan. Kalau tidak luar biasa tidak Tuhan. Tapi ajaran itu luar biasa, ajaran agama. Jadi kita diajari untuk membangun konsensus itu sejak hanya dengan satu orang yang berbeda dengan kita. Dengan satu orang yang berbeda dengan kita. Nanti ketika keluarga itu bertambah, punya anak, kesepakatan itu bertambah lagi dengan anak. Kesepakatan orang tua dengan anaknya, kesepakatan anak dengan orang tuanya. Nanti dengan mertua, nanti dengan melebar itu jadi keluarga. Komunitas itu cara Tuhan mengajari kita membangun kesepakatan dan mentaatinya. Tapi juga pernikahan itu mengajarkan untuk kita belajar menghadapi perbedaan. Karena tidak ada yang jauh lebih complicated. Apa yang complicated itu? Lebih kompleks perbedaan itu selain kita dengan pasangan kita. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Laki perempuan, fisiknya saja sudah pasti beda. Anatomi tubuhnya saja sudah beda. Apalagi pikirannya, perasaannya, keinginan-keinginannya, dan seterusnya. Itu cara Tuhan mengajari kita untuk menyikapi perbedaan keragaman. Yang nanti kalau ketika kita di komunitas, di masyarakat, keragaman itu lebih kompleks lagi. Nah, poin yang ingin saya katakan bahwa moderasi beragama itu fokusnya dalam kehidupan bersama. Oleh karenanya, dalam kehidupan bersama ini satu kunci, kata penting. Supaya ini saya tegaskan untuk menepis anggapan kesalahpahaman sebagian kalangan yang mengatakan kok moderasi beragama mau mengatur-ngatur keimanan seseorang. Enggak, keimanan itu bukan fokus perhatian moderasi beragama. Maksudnya begini, silahkan Anda beriman dengan siapapun. Gini, saya ingin karena ini instruktur ya, Anda nanti akan berhadapan dengan para partisipan. Beragama ini dibedakan dalam dua wilayah, forum internum dan forum eksternum. Pernah dengar istilah ini? Jadi ada forum internum, ada forum eksternum. Internum itu internal, eksternum itu eksternal. Maksudnya begini, beragama itu kan terkait dengan belief, keyakinan, keimanan, i'tiqadi. Sesuatu yang keyakinan yang sedemikian rupa yang dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Saya meyakini agama Islam sebagai agama yang saya anut, yang saya yakini kebenarannya, dan seterusnya. Itu nggak ada yang bisa mengintervensi keyakinan saya, orang tua saya sekalipun, negara sekalipun nggak bisa mengintervensi. Itu wilayah internum pada diri setiap manusia. Saya memilih mazhab, faham keagamaan tertentu dari agama yang saya anut. Di Islam itu ada Sunni, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada macam-macam. Tapi yang saya pilih Sunni. Itu nggak ada yang mengintervensi. Itu di Sunni itu macam-macam, nanti ada kalau fikihnya ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Hambaliyah. Saya condong ke Syafi'iyah. Nggak ada yang bisa itu internum. Dan seterusnya. Saya kalau subuh itu pakai kunut.
Walaupun orang lain mengatakan yang benar subuh itu nggak pakai kunut, walaupun banyak pandangan, enggak, saya meyakini subuh itu pakai kunut. Walaupun ada yang mengatakan bahwa maulidan, tahlilan itu bid'ah apa segala macam, enggak, saya tahlilan, saya itu pilihan, nggak bisa diganggu gugat, dipersoalkan, dipermasalahkan. Itu wilayah internum pada diri kita. Nah, tapi agama itu kan tidak hanya sifatnya pemikiran atau keyakinan, sesuatu yang internal pada diri kita saja. Agama itu kan justru harus mewujud. Orang Jawa bilang agama itu laku. Laku itu apa ya? Perjalanan. Perilaku ya, harus mengejawantah akhlak. Nah, agama itu akhlak. Agama itu nggak hanya menyangkut akidah, tauhid, iyalah, tapi kan tauhid meyakini Tuhan satu itu kan harus diwujudkan. Itu meyakini bahwa ada Rasul, meyakini ada kitab suci. Nah, lalu kemudian manifestasinya apa? Kan harus mengejawantah. Nah, ketika agama itu diwujudkan, maka dia memasuki wilayah eksternal. Nah, moderasi beragama itu di wilayah eksternum nih. Dia tidak pada wilayah internumnya, tidak. Karena ada kan yang menganggap ini pendangkalan keimanan nih moderasi beragama. Ini menyebabkan kabur nih cara kita beragama. Kok dianggap semua agama ini sama oleh moderasi beragama? Ini kabur nih, ini justru menyebabkan kita umat beragama ini nggak serius, nggak. Nah, ini pertama saya ingin mengklarifikasi ini isu-isu yang aktual yang muncul di masyarakat supaya saudara-saudara sekalian sebagai instruktur itu punya perspektif yang bisa memberikan klarifikasi. Jadi terhadap anggapan-anggapan seperti itu, pertama tadi itu ya, wilayahnya. Jadi ini eksternum. Mengapa moderasi lebih fokus kepada wilayah eksternum? Karena ketika kita berada di wilayah publik, kita akan bertemu dengan keragaman cara pandang. Tidak tunggal. Kalau internum, Anda tidak menghadapi keragaman karena hanya itulah satu-satunya yang menjadi keyakinan kita. Maka di wilayah internum tidak ada toleransi. Tidak perlu toleransi untuk diri kita sendiri. Misalnya saya meyakini Islam sebagai satu, saya nggak perlu toleran bahwa agama lain itu juga ada sisi-sisi kebaikan. Nggak perlu, untuk apa wong itu wilayah saya sendiri. Kan saya kan nggak perlu menghargai dan menghormati perbedaan orang lain karena di internal diri saya tidak ada orang lain. Ya hanya diri saya sendiri. Maka tidak perlu saya menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Itu maksud toleransi. Tapi ketika saya keluar, cara beragama saya itu berada di ruang publik, maka di sini saya akan menghadapi keragaman nih. Tidak hanya sesama umat yang satu agama dengan saya, yang juga berbeda-beda, tapi juga dengan umat-umat agama-agama lain. Disinilah moderasi diperlukan. Nah, yang kedua tadi itu inti pokok ajaran agama. Jadi ajaran agama itu, ibu bapak sekalian, secara mudahnya bisa kita pilah, bisa kita kategorisasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah yang universal. Universal itu usuli, kuliah. Teman-teman yang belajar apa? Fikih, usul fik.
Ada ya, banyak ya. Ada Pak, ini Pak, pakarnya Pak. Ini, Pak. Pakarnya ini. Ya, biasanya ada istilah usuli, furu'i, kuliah, juz'iyat kan gitu. Universal. Nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya oleh semua manusia. Tidak peduli apa latar belakang manusia itu. Mau laki, perempuan, apapun rasnya, etnisnya, suku bangsanya, apapun agama yang dipeluk oleh mereka, semua mereka meyakini akan kebenaran ajaran agama yang masuk dalam kategori universal ini. Namanya saja universal. Apa misalnya menegakkan keadilan? Semua umat beragama meyakini bahwa menegakkan keadilan itu pesan utama agama. Karena tidak ada agama. Atau orang tidak beragama sekalipun tidak punya pikiran bahwa yuk kita nggak usah menegakkan keadilan, itu nggak ada. Memanusiakan manusia, itu semua orang sepakat. Menjunjung tinggi, melindungi harkat, derajat, martabat kemanusiaan, itu nilai universal. Persamaan di depan hukum, misalnya. Nggak ada orang yang setuju, yuk kita diskriminasi saja kepada berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan apa. Nggak ada. Semua orang pasti sepakat dengan persamaan di depan hukum. Dan banyak, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh dan seterusnya, itu ajaran-ajaran universal. Membangun kemaslahatan bersama, oh ini penting nih. Semua kita, common sense kita sebagai manusia, pastilah setuju bahwa setiap kita harus membangun kemaslahatan. Kemaslahatan itu maslahah. Maslahah itu suatu kebaikan yang mendatangkan kebermanfaatan, yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu yang namanya maslahah. Karena belum tentu kebaikan, ada kebaikan yang tidak mendatangkan kemanfaatan, ada juga yang baik saja gitu. Tapi ini, misalnya mic ini barang maslahah. Karena ini mendatangkan kemanfaatan. Lampu, kursi, karpet, apa semua barang. Nah, agama mengajarkan pesan utamanya setiap kita harus membangun kemaslahatan bersama, bukan sebaliknya, bukan merusak. Gitu. Nah, jadi yang begitu. Jadi itu macam-macam nanti yang usuli. Nah, sementara ada yang partikular. Jadi kalau di sini universal, di sini partikular. Kalau di sini usuli, di sini furu'i. Cabang. Kalau di sini inti, pokok, di sini cabang. Juz'iyat. Yang jangankan semua umat beragama, bahkan ajaran-ajaran yang masuk dalam kategori furu'i ini, di antara umat satu agama saja mereka saling berbeda pandangan. Apakah itu kebenaran atau tidak? Berbeda cara memahaminya. Seperti tadi itu, untuk takbiratul, kalau di Islam, takbiratul ihram mengawali sholat itu angkat tangan apa enggak sih? Angkat tangan. Ada yang enggak. Angkat tangan apa enggak kalau kita sholat? Angkat tangan. Angkat tangan. Tapi ternyata banyak tuh yang enggak angkat tangan. Artinya ada keragaman. Itu bukan wilayah usuli. Itu bukan nilai-nilai dari syariat yang masuk kategori universal. Enggak, itu partikular. Nanti sama-sama yang angkat tangan kan beda-beda juga. Sampai mana batasnya? Ibu jarinya itu harus menyentuh telinga, atau harus melewati telinga, atau cukup di depan dada saja. Yang di atas dulu. Atau yang diputar-putar. Putar-putar ketika mendarat di atas perut. Jadi itu persoalan-persoalan partikular tuh. Nanti setelah itu muncul lagi persoalan mengawali membaca Al-Fatihah
itu bismillahnya Keraskan. keras atau Sir. sir? Apa sir itu apa? Di pelankan. Pelan saja. Itu beda-beda lagi. Dan terus itu macam-macam. Nah, moderasi beragama itu fokus kepada yang usuli ini. Kalau yang partikular, yang furu'iyah, yang ikhtilafiyah, ini toleran saja kita, serahkan kepada toleransi cara menyelesaikan. Maksudnya toleransi itu gini, sudah hargai dan hormati saja keragaman perbedaan yang ada pada pihak lain. Karena di sini wilayah ini nanti hakimnya adalah wilayah Tuhan. Allah. Nanti siapa yang atau jangan-jangan memang benar semua gitu. Kayaknya nggak tahu, ini kan di wilayahnya. Tapi di sini yang usuli, karena ini usul, ini inti pokok ajaran agama, maka nggak bisa disimpangi, nggak bisa diingkari. Ini mendasar. Maka ketika ada sesama saudara kita yang karena satu dan lain hal kok menyimpangi yang ini, kok mengingkari yang universal, yang usuli ini, nah ini sudah berlebih-lebihan nih. Ini sudah melampaui batas nih. Ini harus dimoderasi. Bukan justru malah dimaki-maki, dicaci maki, dikucilkan, enggak. Sayang saya nggak bawa buku saya. Begini, dalam moderasi beragama itu, karena dalam cover belakang buku saya itu eksplisit saya tuliskan, dalam moderasi beragama itu tidak dikenal istilah musuh, lawan, singkirkan, hancurkan, apalagi musnahkan, berantas. Itu bukan bahasa agama. Itu bukan bahasa agama. Agama tidak menggunakan kosakata atau diksi-diksi yang tidak memanusiakan manusia. Karena memanusiakan manusia itu pesan utama agama. Bagaimana mungkin kita ingin memanusiakan manusia tapi menggunakan diksi-diksi yang justru malah mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ekstremitas faham dan amalan keagamaan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas itu harus disikapi secara moderat, bukan disikapi dengan cara yang ekstrim juga. Karena api kan nggak bisa diselesaikan dengan api, kejahatan tidak bisa dihadapi dengan kejahatan dan seterusnya. Jadi ekstremitas ya harus tetap disikapi dengan moderat. Gitu. Nah, jadi ini kembali kepada pengertian. Maka dengan pengertian seperti ini, oh ya satu poin. Kalau prinsip adil berimbang, oh ya ini poin penting. Jam berapa kita sekarang? Mudah-mudahan masih jauh waktu. Oke. Prinsip adil berimbang di tengah. Apa sih yang dimaksud di tengah itu? Ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman juga, yang lalu kemudian menjudgment, menghakimi bahwa moderasi beragama ini konsepsi yang nggak jelas, ini ngawur, ini membuat orang bingung, nggak tegas, dan seterusnya. Karena mereka memahami di tengah itu di antara yang hak dan yang batil. Tentu nggak begitu. Di tengah itu di antara yang baik dan buruk. Ini juga salah paham lagi. Di tengah itu di antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Ini nggak begitu konsep moderasi beragama. Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang hak dan yang batil, ya pastilah kita pilih yang hak. Masa kita memposisikan diri di tengah di antara yang hak dan yang batil? Akal sehat dan nurani kita itu sudah dengan sendirinya membawa kita
pastilah kita pilih yang hak. Kalau kita diadakan dengan dua pilihan yang baik dan buruk, masa kita di tengah? Di tengah itu bukan baik dan buruk. Kalau itu pasti kita pilih yang baik. Atau benar dan salah. Masa kita nggak pilih yang benar? Masa kita... Jadi di tengah itu, Bapak Ibu sekalian, itu di antara dua kutubnya yang ekstrim. Di antara dua kutubnya yang ekstrim. Di antara dua ekstrim. Bainatorfain maksud saya. Torf itu di pojok, di sudut. Yang begitu di pinggir sehingga lalu kemudian mudah tergelincir. Nah, maksudnya gimana dua ekstrim? Karena begini, konteksnya itu begini. Ketika kita ingin memahami agama, tidak bisa tidak, kita pastilah merujuk kepada sumber rujukan utama dalam memahami agama. Apa itu? Kitab suci. Kitab suci itu bentuknya teks. Maka ketika setiap umat beragama menyikapi teks, dia berpotensi berada di salah satu dari dua kutubnya yang ekstrim. Ekstrim pertama, kemungkinan, karena satu dan lain hal, dia terlalu bertumpu kepada teks semata dan mengabaikan konteks. Apa kata teks, ya itulah yang dia pahami dan itulah yang dia amalkan. Dia nggak tahu asbabun nuzulnya apa. Itu bahasa Arab itu kan sangat, Al-Quran itu kan tidak hanya bahasa Arab. Dia penuh dengan sastra yang tinggi. Apakah kata ini maksudnya umum atau khusus? Karena juga banyak metafora-metafora yang istilah ungkapan-ungkapan yang punya multi tafsir. Nah, satu kemungkinan orang berada dalam salah satu kutubnya yang ekstrim ketika menyikapi teks ayat-ayat suci, dia hanya bertumpu kepada teks semata dan mengabaikan konteks. Apa misalnya? Ayat apa itu? Dalam Al-Quran misalnya, ada ayat mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Waman lam yahkum, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang datang langsung, yang turun langsung dari Allah, maka mereka itu tergolong orang-orang yang kafir, yang ingkar. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang datang langsung dari Allah, itu orang-orang kafir. Maka hanya dengan mengandalkan teks ayat suci Al-Quran itu, dia lalu kemudian menyimpulkan, oh kalau gitu Pancasila buatan manusia, bukan buatan Tuhan itu. Undang-undang dasar, undang-undang, PP, Perpres, Permen, semua peraturan. Apalagi peraturan pendis. Buatan orang-orang pendis. Ini bukan buatan Tuhan, nggak boleh ditaati ini. Kalau kita mentaati ini, kita tergolong orang-orang kafir. Itu tidak hanya tidak boleh ditaati, itu harus dimusnahkan, dihancurkan, dihilangkan. Itu togut itu. Ini salah satu. Ini bentuk pemahaman yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Karena menyikapi teks hanya teks semata, tidak melihat konteks. Kutub ekstrem yang lain sebaliknya, dia dalam menyikapi teks-teks keagamaan itu terlalu mendewakan nalar, akal pikiran. Melihat konteks itu bebas tanpa batas, sehingga justru tercerabut dari teksnya itu sendiri. Jadi
ya lawannya dari yang tadi itu. Jadi bebas tanpa batas, ultra liberal itu dalam ya. Tafsir birro'yi ini ahli tafsir pasti ini. Ada fikih, ada tafsir. Nah, ini pun juga berlebih-lebihan bisa. Ini yang perlu dibawa ke tengah. Jadi sekali lagi di tengah itu di antara dua kutub ekstrim, bukan di antara baik dan buruk, bukan di antara yang hak dan batil. Ini jangan salah paham. Di antara dua kutub ekstrim, ekstrim yang terlalu tekstualis dan ekstrim yang terlalu hanya mengandalkan akal nalar saja sehingga tercerabut dari teksnya itu sendiri. Nah, terakhir sebelum nanti tanya jawab, kata kunci berikutnya yang penting berdasarkan prinsip adil berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Kenapa sih ketaatan terhadap konstitusi itu juga dijadikan ukuran indikator, tadi istilahnya Pak Rosidin itu indikator dari moderasi beragama. Jadi begini, tadi itu hakikat manusia, kesepakatan. Inti pokok ajaran agama itu mentaati kesepakatan. Karena kita hidup dalam sebuah komunitas, maka tidak boleh ada paham keagamaan, apalagi amalan keagamaan yang atas nama agama tapi secara sepihak dia mengingkari kesepakatan bersama. Itu nggak bisa dibenarkan, itu berlebih-lebihan. Contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya apa ya? Misalnya saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu sekalian, tapi biasanya ada kesepakatan kita di RT, di RW, di lingkungan di mana kita tinggal, setiap minggu pagi itu kita kerja bakti. Ada ya? Setiap minggu pagi kerja bakti, ya paling nggak membersihkan depan rumah kita atau lingkungan sekeliling rumah kita masing-masing. Itu kesepakatan sejak bahkan sebelum kita tinggal di situ, kesepakatan itu sudah ada, sudah lama sekali. Kesepakatan cara mereka menyelesaikan. Nah, tidak bisa lalu kemudian saya, wah pas kebetulan minggu depan ini, misalnya ini sekarang hari Sabtu, besok Minggu ada siapa penceramah yang jadi idola kita? Tiba-tiba Mama Dede kasih kuliah subuh. Saya tinggal di Ragunan misalnya, Mama Dede kasih kuliah subuh di Al Azhar di Kebayoran Baru. Wah, itu penceramah favorit saya nih. Mama Dede saya harus hadir ikut kuliah subuh dia. Idola saya, gimana saya nggak ada. Lalu kemudian secara sepihak saya mengingkari kesepakatan bersama, saya nggak bilang siapa-siapa, udah habis subuh saya pergi, saya nggak kerja bakti. Ini cara beragama yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Karena saya secara sepihak mengingkari kesepakatan bersama meskipun atas nama agama, untuk kepentingan agama, untuk taklim itu kan bagus, mencari ilmu dan tapi sebagus apapun Anda mengingkari kesepakatan itu pesan utama agama, nggak bisa disimpangi atas nama apapun. Jadi kalau mau begitu gimana caranya? Ya harus bilang, minta izinnya terhadap paling enggak Pak RT, Anda kasih tahu Pak RT mohon maaf ya besok saya ada acara, atau tetangga kiri kanan ada beritahu, aduh mohon maaf. Jadi orang paling enggak dia oh ya silahkan Pak Lukman nggak apa-apa kita mau. Nah itu artinya kita sudah mendapatkan izin. Tapi kalau Anda secara sepihak kesepakatan itu diingkari, nah ini berlebih-lebihan, melampaui batas. Jadi itu contoh yang sederhana saja. Contoh-contoh yang lain, negara ini para leluhur sudah bersepakat dengan Pancasila.
nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila itu nilai-nilai agama semua yang ada di wilayah usuliyah. Ketuhanan, kemanusiaan, menjaga persatuan itu pesan-pesan utama agama. Bagaimana ini mau disimpangi secara sepihak? Itu berlebih-lebihan. Meskipun atas nama Islam sekalipun, tapi itu kalau mau mengubah ini ya lewat musyawarah, lewat mekanisme demokrasi yang disepakati bersama. Kan ada aturannya di konstitusi, di undang-undang dasar bagaimana mengubah dasar-dasar negara. Itu maksudnya, contoh macam-macam. Nah, jadi karena kita hidup di tengah komunitas, kesepakatan berbangsa itu penting. Karena, nah ini saya ingin menutup terakhir sebelum nanti tanya jawab. Kenapa kesepakatan berbangsa itu penting? Nah, dalam konteks Indonesia, ini saya lupa, mestinya saya memberikan di awal. Dalam konteks Indonesia, agama itu begitu vitalnya. Inilah bangsa di dunia yang paling religius, saya ingin mengatakan itu. Ini bukan jumawa, bukan ujub, bukan sombong, tapi ini tahadus binikmah. Karena Allah tentu tidak mentakdirkan begitu saja. Coba Anda bisa bayangkan. Tidak ada urusan, satupun urusan yang tidak terkait dengan nilai-nilai agama pada bangsa ini. Kita mau ngapain aja, pasti terkait dengan nilai-nilai agama. Mau ngapain aja. Bahkan ibu-ibu mau bikin kelompok arisan, itu kan pasti ya dalam rangka kita menjaga silaturahim. Nilai agama nggak bisa lepas tuh. Masalah nanti isinya tentang rupi sana rupi sini. Tapi menjaga silaturahim itu nggak bisa lepas itu. Ini baju seragam. Itu apa? Bahkan coba untuk melakukan kejahatan sekalipun itu atas nama agama. Bismillah dulu. Jadi ini bangsa ini religius banget. Lihat, doa apapun diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, kadang-kadang doa bersama. Jadi kalau kita keluar negeri, kalau sempat itu, lalu kemudian ada MC yang mengatakan marilah kita awali pertemuan ini dengan doa bersama. Ah itu pasti panitianya orang Indonesia. Karena di luar negeri nggak ada, bangsa lain itu nggak ada mengawali dengan doa. Jadi poin saya begini, agama itu sebegitu vitalnya di kita, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian bangsa kita. Maka dalam konteks beragama di Indonesia, agama dan negara itu menjadi sesuatu yang memiliki relasi hubungan yang sangat khas. Dia bisa dibedakan, tapi dia nggak bisa dipisahkan. Ketika saya bernegara, itu hakikatnya saya sedang beragama. Ketika saya menunaikan kewajiban kenegaraan saya, karena sebagai warga negara Indonesia, saya kan punya kewajiban-kewajiban. Apa misalnya? Membayar pajak. Sebagai warga negara Indonesia itu kewajiban saya. Tapi ketika saya membayar pajak, itu tidak hanya semata saya sedang menunaikan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, kewajiban kenegaraan, tapi juga itu manifestasi, wujud, pengejawantahan dari pengamalan kewajiban keagamaan saya. Karena dalam agama, itu ada ajaran bahwa kita harus taat kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku di tempat di mana kita hidup. Itu ajaran agama. Pun sebaliknya, ketika saya sedang menunaikan kewajiban keagamaan saya, itu hakikatnya saya sedang menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara. Kenapa? Karena
Pancasila, konstitusi itu berulang kali mengatakan jadilah warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu perintah-perintah negara terhadap setiap warga negaranya. Jadi kalau saya taat beragama, itu sebenarnya dalam konteks Indonesia, saya sedang menjalani kewajiban kenegaraan saya. Jadi itu maksud saya untuk mengatakan agama dan negara ini meskipun bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang kita suka lupa, kita membentur-benturkan itu. Kan ada pertanyaan, taat kepada konstitusi atau taat kepada ayat-ayat suci? Pernah dengar itu? Tes wawasan kebangsaan gitu. Nggak tahu tes di ASN ada nggak yang seperti itu? Nah, itu. Kita sebagai umat beragama ini mana yang harus lebih kita dahulukan? Taat konstitusi atau taat ayat-ayat suci? Menurut saya itu nggak bisa dibedakan. Bukan, mohon maaf, saya ralat. Nggak bisa dipisahkan. Dibedakan bisa, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena itu bukan sesuatu yang harus diperhadapkan. Itu satu kesatuan. Kalau saya mentaati konstitusi, itu adalah bentuk pengamalan ketaatan saya terhadap ayat-ayat suci. Pun sebaliknya, kalau saya mentaati ayat-ayat suci, itu saya sedang mentaati konstitusi saya. Karena negara mewajibkan warganya untuk tadi itu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mentaati agamanya. Jadi gitu, kadang-kadang kita suka membentur-benturkan hal-hal yang sebenarnya itu satu kesatuan. Taat kepada Allah atau taat kepada negara, ya itu satu kesatuan. Saleh secara personal atau saleh secara sosial, itu satu kesatuan. Anda nggak bisa taat sosial saja tanpa Anda taat secara personal kepada Tuhan. Tapi Anda taat kepada Tuhan saja, itu juga nggak benar. Karena taat kepada Tuhan itu harus mengejawantah kepada sosial Anda. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Baik, saya sudah terlalu banyak ngoceh ini. Mas Rosidin mungkin ada yang ingin menanya. Atau silahkan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, bertanya, klarifikasi, atau sanggahan sekalipun. Atau ada hal-hal yang menurut saudara masih belum clear terkait dengan moderasi beragama. Silakan bisa disampaikan. Silakan, Ibu.